Sekarang kita akan lanjutkan ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Asri Pujiastuti, SPD, mengenai membangun kepercayaan diri dengan. Namun sebelumnya saya akan membacakan juga profil Ibu Asri Pujiastuti. Ibu Asri Pujiastuti atau akrab disapa Bu Asri adalah seorang guru di SMK Negeri 7 Surakarta. Beliau adalah ibu dari 2 orang anak, penulis yang aktif berorganisasi, kreator konten pendidikan yang lahir di Wonogiri 25 Oktober 1983. Beliau saat ini mengampu mata pelajaran perhotelan dan proyek IPAS. Beliau juga tergabung di sejumlah organisasi. Maaf, ada sedikit gangguan audio. Beliau juga tergabung di sejumlah organisasi, salah satunya sebagai Ketua MGMP IPA SMK Sesurakarta, sebagai pengurus PGRI Lawean Sesurakarta, inisiator komunitas Read Aloud Solo Raya, tergabung di Solo Bersimfoni sebagai penulis dan penyusun modul sekolah, dan menjadi pembina Permisi, tapi ini memang nggak ada suaranya atau HP Suaranya saya yang... Suaranya Yolani nggak masuk ya, Lani. Halo? Belum kedengeran. Pakai laptop ya? Kalau pakai perangkat satunya bisa nggak? Halo? Oh, belum kedengeran ya, Lani. Mungkin langsung aja ya, Yolani. Saya mohon izin ya. Mohon izin nanti Yolani bisa live dulu, nanti masuk lagi. Pakai perangkat yang lain. Halo? Oke, masih belum terdengar. Langsung aja ya, saya ya. Langsung aja ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang, teman-teman semua. Alhamdulillah, meskipun di tengah cuaca yang mendung dan hujan saat ini dengan sinyal yang agak-agak trouble di mana-mana ya, tapi kita masih bisa ketemu nih, senang sekali. Seperti yang diperkenalkan Mbak Elani tadi, meskipun agak terputus ya. Sekali lagi saya perkenalkan diri, saya Asri Pujiastuti, guru di SMK Negeri 7 Surakarta, sekaligus sebagai pembina OSIS di SMK Negeri 7 Surakarta. Nah, sebelumnya saya mau nyapa dulu teman-teman yang ada di sini. Saya mau pakai izin share screen ya, semoga bisa. Bismillah. Oke, saya coba share screen dulu. Saya mau sedikit bermain dengan teman-teman. Apakah terlihat? Apakah terlihat? Ya, terlihat. Oke. Nah, saya mau bermain dengan teman-teman dulu nih di menggunakan class point. Kalian klik link yang saya bagikan di komentar. Sebentar, di HP masing-masing atau di uh, apa namanya gadgetnya masing-masing di classpoint.app. Itu bukan link sebenarnya, tapi kata kunci ya, kata kunci. Kalau linknya sebentar saya ketikkan dulu. Classpoint.app.
Nah, nanti kalian akan setelah klik classpoint.app, http classpoint.app akan muncul kode kelas dan nama. Udah bisa? Halo, udah bisa belum? Sudah bisa. Sudah bisa ya. Seperti ini, ya. Sekarang masukkan kode kelas. Kode kelasnya adalah seperti yang terlihat di layar. 22613. 22613. Oke. Kemudian masukkan nama kalian dan klik join. Nah, ini ada kode your name, lalu klik join. Sudah bisa ya? Nah, sekarang ini share screen di layar kalian sudah kelihatan ya dari saya ya? Judulnya. Udah ada 15 Sudah. orang nih ya, Mas. Oke, udah ya. Baik. Jadi, sore ini kita akan lanjut membahas materi tentang bagaimana membangun kepercayaan diri dengan public speaking. Oke, sebelumnya udah 20 orang nih yang masuk. Saya ada pertanyaan dan silahkan dijawab menggunakan kelas poin yang sudah kalian klik tadi ya, yang udah kalian isi pakai kode 22613 dan nama kalian masing-masing. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Tuliskan nama sekolah dan asal kotamu. Silakan langsung di-submit aja jawabannya, nanti akan terlihat di layar saya. Sudah bisa menjawab ya? Oke, sudah ada jawaban SMK Negeri 7 Surakarta Solo. Dari 24 orang, baru 1, 2. Dari SMK Negeri 7 Surakarta Gabriela. Oke, ada juga yang dari semuanya SMK Negeri 7 Surakarta. Mojolaban juga ada. Apakah ada yang di luar Solo? Kita masih menunggu yang lain. 12 orang lagi. Sementara yang dari luar Solo hanya dari Mojolaban ya. Oke. Yuk yang lain yang belum menjawab dan sudah masuk di kelas poin, langsung aja ketikkan nama, sekolah, dan asal kotanya. SMK Negeri 7 Surakarta dan berasal dari kota Solo. Oke. 18 orang nih yang menjawab. Ada lagi? Yuk, yuk, yuk. SMK Negeri 7 Surakarta. Oke. Sudah 20 dari 25. SMK Negeri 7 Surakarta dari Sukoharjo. SMP Negeri 3 Peterongan Jombang Jawa Timur. Halo Adek dari SMP ya. Ada juga ternyata yang mau belajar bareng kita. Wow, luar biasa. Azizah juga dari SMP Negeri 1 Mojolaban. Ada lagi? Udah tambah nih 26 nih yang masuk ke kelas poin. Oke, kita tunggu ya. Sambil biar kita moodnya kembali lagi setelah tadi mendengarkan pemaparan luar biasa dari Kak Lia. Oke, izinkan saya tutup dulu. Kita lihat hasilnya. Coba. Nah, terlihat ya. Asal sekolah SMK 7 dan lain-lain. Ternyata masih kebanyakan dari SMK 7 Surakarta. Oke, luar biasa. Berarti udah siap ya mendengarkan pemaparan materi saya pada siang hari ini, sore hari ini ya. Oke, adik-adik. Nah, sekarang lihat di monitor masing-masing. Apakah kalian tahu siapa tokoh-tokoh yang ada di sana? Kalau tahu boleh nih langsung open mic dan sebutkan nama tokoh yang kamu kenal dari ketiganya. Ada? Halo? Halo? Insinyur Soekarno. Iya. Terus siapa lagi? Saya Bung nggak bisa Tomo. ngeliat soalnya ini harus. Bung Tomo, Faizal. Betul. Yang ketiga? Oh, udah ada kelihatan Steve dikit. Steve Jobs. Tidak terlihat soalnya ya. Oke. Nah, jadi oke, karena nggak di share, nggak di full screen jadinya tadi kelihatan ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini ya. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau adalah salah satu tokoh public speaker
yaitu tokoh yang bisa menyampaikan pidato atau orasi luar biasa dengan gaya pidato variasi berbicara yang kadang-kadang tuh berbisik, kadang juga membuat suasana tegang dan deg-degan dengan mencerna kata-katanya, kadang juga seperti nada tanda bahaya dan ajakan juga. Bahkan bisa meneriakkan komando untuk membuat terpukau atau terhipnotis orang yang mendengarkannya. Pasti semuanya tahu ya Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno ini. Kemudian yang kedua ada Bung Tomo. Nah, Bung Tomo ini adalah satu tokoh yang menjadi tokoh kunci perlawanan arek-arek Surabaya, mengabaikan ultimatumnya pemerintah Inggris yang waktu itu untuk agar masyarakat menyerah ya, tetapi masyarakat Surabaya saat itu mendengarkan orasi, yaitu mengobarkan semangat perjuangan dengan tagline atau slogan merdeka atau mati dari Bung Tomo, sehingga mereka mempunyai semangat luar biasa untuk bisa melepaskan diri dari penjajah. Nah, yang ketiga ini tadi karena kalian udah lihat tadi ngintip ya. Oke, ada Steve Jobs. Tahu ya, Steve Jobs itu dia yang ownernya apa sih? Ada yang tahu nggak, adik-adik, teman-teman? Ownernya perusahaan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apple. Tepat sekali. Siapa yang jawab ya? Siapa tadi ya? Iya, siapa yang jawab tadi ya? Jawabannya betul sekali. Jadi, Steve Jobs ini selalu menggunakan kemeja hitam dan celana jeans sebagai ciri khasnya. Jadi ada kesan simple dan santai, juga elegan dalam mempresentasikan tentang Apple nih. Kan dia kan yang pengusaha yang mempunyai ownernya dari Apple ya, sehingga kita tuh langsung ingat ketika melihat sosoknya itu langsung ingat dengan Apple kayak gitu. Nah, adik-adik, teman-teman, setiap orang mungkin bisa berbicara, tapi tidak semua orang bisa memahami seni berbicara. Itu quotes dari saya ya. Karena benar sebenarnya kita tuh kalau cuma berbicara aja semua pasti bisa. Tapi berbicara itu ternyata ada seninya, ada teknik-tekniknya. Kenapa? Ya, karena ternyata untuk berbicara di depan umum itu tidak cukup hanya dengan memiliki keberanian saja. Ini nanti mungkin agak cepat aja ya karena udah semakin sore jadi agak saya persingkat aja presentasinya. Kalau adik-adik teman-teman nih punya rasa keberanian yang tinggi, aku berani kok untuk berbicara di depan. Berarti aku ini udah masuk public speaker dong. Nah, itu bener apa enggak kira-kira? Kalau kalian udah punya keberanian untuk berbicara di depan, itu apakah kalian sudah masuk bisa dikatakan sebagai public speaker? Betul nggak? Belum. Setuju Salah. nggak? Oke. Masih belum bisa dikatakan. Ayo, nggak usah malu-malu ya, kita belajar untuk pede karena kita kan materinya membangun kepercayaan diri. Saya juga berharap sebenarnya kalian bisa membuka kameranya masing-masing nih biar kelihatan cantik dan gantengnya ya. Nanti kita foto bersama ya, silakan dibuka ya. Oke, selanjutnya ada pepatah Jawa yang mengatakan aji ning diri ono ing lati. Artinya seseorang itu punya nilai dan nilainya itu terletak pada ucapannya. Jadi kalau kita berbicara itu bukan asal bicara nih teman-teman, tapi dalam berbicara kita itu ada maknanya karena bisa mencerminkan siapa diri kita, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang nih teman-teman boleh menjawab. Silahkan dijawab di kelas poin yang tadi ya, yang masih terlihat. Public speaking itu apa sih? Apa sih public speaking itu? Coba. Bisa nggak dibantu untuk menjawab? Langsung aja di-submit jawabannya di situ. Apa sih public speaking itu? Berbicara di depan banyak orang. Coba intip deh siapa yang jawab nih. Alifah. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Apa sih public speaking itu? Teman-teman udah pernah atau punya pengalaman terkait public speaking? Berbicara di depan banyak orang sama. Dua orang dengan jawaban yang sama. Ada Alifah dan Reifa Lubna dan Angela. 3 orang sama. Ya, oke. Ada jawaban lain. Menurut saya, berbicara di depan umum dengan pede. Oke. Berbicara di depan banyak orang. Kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan, ini kalau terlalu panjang emang nggak bisa ya, Adik. Jadi agak singkat aja tulisannya. Komunikasi di khalayak ramai. Udah 7 orang yang menjawab. Untuk yang lain, yuk silakan sampaikan aspirasi kalian. Apa yang ada di benak kalian jika kita berbicara tentang public speaking?
Oke, masih ada lagi yang mau menjawab? Di sini sudah ada Alifah, Reva, Angela, Akna, Fadilah, Rahmalia, Sandi, Labibah, Fani, Hanifah, ya. Kemampuan berbicara di depan banyak orang, orang yang mampu menyampaikan informasi kepada umum. Oke, berbicara di depan umum. Oke lah, saya close dulu ya, teman-teman jawabannya. Kita lihat, ini adalah jawaban teman-teman. Orang yang mampu menyampaikan informasi kepada umum, berbicara di depan umum, berbicara di depan banyak orang. Ya, jawaban teman-teman betul ya. Jadi public speaking itu berbicara di depan orang. Cuman akan lebih lengkap lagi kalau kita menambahkan bukan hanya sekedar menyampaikan informasi ya, tapi ternyata ada makna lain nih dari public speaking. Bukan sekedar berbicara dan menyampaikan informasi, tapi apa? Nah, jadi public speaking itu atau berbicara di depan umum adalah proses, tindakan, dan seni berbicara di depan hadirin atau halayak atau publik. Dan orang yang berbicara di depan umum disebut sebagai public speaker. Oke. Lalu public speaking itu apakah sekedar berbicara di depan umum seperti saya sampaikan tadi? Ternyata enggak, teman-teman, ya. Public speaking ini juga bisa mengubah emosi, kemudian tindakan dan sikap, juga membuat audiens tergerak oleh kata-kata dan tersentuh oleh makna pesan yang disampaikan. Jadi seperti yang saya contohkan tadi waktu Bung Karno berorasi, berpidato ya dengan gaya bicaranya dan gaya orasi yang khas yang bisa menggerakkan semangat masyarakat Indonesia untuk menentang penjajah. Begitu juga dengan Bung Tomo. Dan pastinya public speaking juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang bisa menyampaikan informasi, bahkan bisa membujuk orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan gitu. Ini juga berlaku bagi mereka yang sedang melakukan marketing ya teman-teman. Jadi public speaking ini sangat penting ketika kita akan melakukan marketing, online marketing misalnya, atau kita ingin membujuk pembeli supaya membeli produk kita nih. Jadi harus memiliki public speaking yang bagus. Lanjut ya. Untuk menjadi seorang public speaker andal, seseorang tidak hanya cukup memiliki pengetahuan yang luas, namun juga harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan ilmu tersebut dengan baik, sehingga dapat dipahami oleh audiens. Ini juga pendapat saya. Jadi, menjadi seorang public speaker itu tidak hanya cukup berani tampil di depan, berani berbicara, bisa berbicara, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk gimana sih caranya apa yang dia sampaikan itu sampai kepada audiens, bisa diterima dengan baik oleh audiens dan bisa dipahami. Jadi Albert Einstein tahu ya, Albert Einstein mengatakan bahwa if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Artinya jika kita tuh menyampaikan sesuatu kok berbelit-belit gitu ya, kayak panjang lebar ke sana kemari, itu sebenarnya kita nggak terlalu menguasai apa yang kita omongin ke orang lain gitu. Sebenarnya kalau kita bisa menyampaikan lebih mudah, itu artinya kita sudah menguasai topik tersebut dengan baik. Gitu. Ini masih bisa dilihat kan slide saya? Halo? Masih bisa, Bu Andri. Oke, karena saya nggak bisa ngelihat kalian ya, seperti Mbak Lia Fahmi tadi. Kita lanjut. Nah, lalu tujuan public speaking itu apa sih? Ada 4, teman-teman. Public speaking memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah memberi informasi. Jadi kita mempunyai informasi yang perlu kita sampaikan ke orang lain sehingga orang lain jadi tahu informasi tersebut ya. Yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Contohnya kita memberikan pengumuman, kita memberikan suatu informasi terkait suatu event dan sebagainya ya. Yang kedua, memberi pendidikan. Ini sama seperti yang saya lakukan setiap hari di kelas kalian ya. Saya ngajar kalian, ngasih kalian materi pelajaran, ngasih kalian karakter, pembinaan karakter dan lain sebagainya, itu adalah memberi pendidikan. Termasuk hari ini juga saya sedang memberikan pendidikan tentang public speaking. Yang ketiga, mempengaruhi audiens untuk bertindak. Ini lebih jauh lagi teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, menyampaikan materi, menyampaikan pelajaran, tapi juga pada akhirnya seorang public speaker mampu mempengaruhi audiens atau peserta atau orang yang diberikan materi tersebut sehingga dia bisa mengubah perilakunya, bertindak sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang keempat, menghibur.
menghibur misalnya kalian tahu MC gitu ya, MC pas kondangan, nikahan, atau juga stand up comedy. Nah, ini adalah contoh public speaking juga loh. Jadi stand up comedy itu juga public speaking karena dibutuhkan keterampilan, kecakapan bagaimana mereka bisa mengungkapkan suatu cerita yang lucu dan bisa menghibur banyak orang, mempengaruhi orang lain dan juga entertain ya gitu. Jadi menghibur banyak orang. Lanjut ya. Sekarang ke komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Ternyata ada beberapa unsur dalam komunikasi. Komunikasi itu mengandung pesan yang berupa pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal terdiri dari teks, ya, tulisan, gambar, dan juga kata-kata. Apa yang kalian lihat sekarang, yang teman-teman lihat di layar masing-masing itu adalah pesan komunikasi dari saya untuk kalian ya. Jadi berupa gambar, kata-kata, teks. Lalu ada juga pesan nonverbal. Nah, kalau ini pesan yang tidak disampaikan dengan bahasa, tapi disampaikan melalui gerakan, bahasa tubuh, postur, bagaimana cara kita berdiri, bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita melihat orang lain. Kemudian dress code juga. Bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita menggunakan perhiasan atau aksesoris, itu menunjukkan orang lain bisa dimengerti oleh si pendengar atau audiens. Dan lebih jauh lagi, apa yang disampaikan tadi selain bisa dimengerti, juga bisa mengubah tingkah laku seseorang. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi. Unsur-unsurnya seperti ini. Lanjut ya. Nah, kalau seorang public speaker perlu nggak sih punya teknik-teknik khusus supaya dia bisa menjadi public speaker yang handal? Nah, ternyata kalian tahu nggak kalau di Yunani public speaking itu sudah menjadi sebuah tugas gitu. Jadi seorang warga negara di Yunani itu wajib untuk menguasai public speaking, teman-teman. Dan ini mungkin karena itulah kita juga bisa melihat sekarang banyak banget tokoh-tokoh filsuf ya yang berasal dari Yunani. Salah satunya adalah Aristoteles. Bukan Mas Aris layangan putus ya teman-teman, ya persuasi ala Aristoteles. Siapa sih Aristoteles? Filsuf Yunani yang dia mengemukakan ada tiga teknik khusus dalam public speaking. Yang pertama adalah kredibilitas atau etos. Itu adalah berupa penguasaan topik. Tadi saya sampaikan ya, kalau seseorang bisa menyampaikan informasi dengan simpel, dengan mudah dan sederhana, mudah dipahami dan dicerna, maka dia itu artinya dia bisa menguasai topik yang dia sampaikan. Penguasaan terhadap materi atau topik. Oke, yang kedua adalah logika atau logos. Jadi apa yang disampaikan pemateri itu harus jelas, ya, informatif, tidak boleh mengada-ada, tidak boleh menyampaikan sesuatu yang hoax gitu ya, berita-berita yang nggak benar, nggak jelas kebenarannya atau tahayul, tapi harus juga logis. Kalau perlu sampaikan informasi yang mengandung data-data yang valid gitu. Dan yang ketiga adalah daya tarik emosional. Nah, jangan berpikir ternyata kalau public speaking itu yang penting kan bisa bicara di depan orang banyak. Ya, tidak hanya sampai di situ, tapi gimana caranya kita bisa membuat sebuah interaksi antara pembicara dengan audiens. Jadi harus ada daya tarik emosional. Makanya kita harus menarik mungkin ketika menyampaikan sesuatu di depan orang banyak sehingga orang itu mempunyai ketertarikan untuk mendengarkan kita, untuk memahami apa yang kita sampaikan. Halo teman-teman, masih mendengarkan saya ya? Halo. Masih, Halo. Bu. Masih, Bu. Berarti kita masih ada koneksi. Oke, karena saya benar-benar nggak bisa ngeliat nih di laptop saya. Kita masih terkoneksi ya antara pembicara dengan audiens. Good. Nanti kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan. Selanjutnya, lalu apa sih yang harus dipersiapkan sebelum melakukan public speaking? Kira-kira kalau public speaking itu apakah kita cukup yang penting satu berani, dua bisa ngomong, udahlah yang penting maju gitu ya. Udah maju aja ngomong di depan panggung, di atas panggung, di depan banyak orang. Kan saya udah pinter ngomong nih, kan saya udah pede. Ternyata nggak cukup teman-teman. Ada banyak banget persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita berbicara di depan umum atau public speaking. Apa aja itu? Kita simak bersama.
Ya, apa yang harus dipersiapkan sebelum melakukan public speaking? Yang pertama adalah riset audiens. Waduh, udah kayak peneliti aja nih kita ya. Mau public speaking aja pakai riset segala loh. Iya, betul sekali. Karena kita harus ngerti, kita tuh mau ngomong sama siapa sih gitu. Kita nggak bisa memukul rata audiens di hadapan kita untuk mendengarkan, untuk kita sampaikan informasi itu sama. Karena setiap orang tuh punya golongan-golongan masing-masing nih kayak gitu ya teman-teman. Jadi mereka tuh punya perbedaan yang memiliki kebutuhan juga yang berbeda-beda. Apa saja sih keberbedaan audiens tersebut? Yang pertama dari segi geografis. Kalau kalian tahu geografi ya, geografis itu berkaitan dengan tempat tinggal. Kemudian mereka tuh ada yang tinggal di pegunungan, ada yang tinggal di pesisir, di desa, di kota. Itu ternyata berpengaruh teman-teman terhadap bagaimana mereka menerima informasi yang kita sampaikan. Yang kedua adalah demografis. Faktor demografis ini berkaitan sama umur, pekerjaan, jenis kelamin, kemudian pendapatan, pendidikan, agama, dan sebagainya. Nah, kemudian psikografis. Nah, tadi kan kalian udah dapat materi dari Kalia ya, tentang psikologi, tentang kesehatan mental. Ini juga berpengaruh ternyata terhadap audiens kita. Berbagai audiens memiliki unsur psikografis yang berbeda-beda. Ada misalnya yang kalian itu anak remaja, secara psikologis pasti berbeda dengan orang tua nih teman-teman ya kan. Kalau kalian masih muda itu lebih suka disapa dengan hangat, dengan akrab, dengan ceria gitu. Tapi kalau berhadapan dengan audiens bapak-bapak, ibu-ibu misalnya, kita pasti dengan gaya yang berbeda lagi. Misalnya dengan lebih menghormati, dengan kata-kata yang lebih halus semacam itu. Dan yang terakhir adalah behavioristik. Behavioristik itu lebih berkaitan sama perilaku. Ada misalnya audiens itu yang ngerti internet sama yang nggak ngerti internet nih misalnya. Terus kita bla 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 ngejelasin tentang YouTube, ngejelasin tentang AdSense dan sebagainya. Padahal audiens tersebut nggak ngerti internet. Nah, jadi kita juga harus riset dulu nih teman-teman. Siapa sih audiens kita? Dia ngerti nggak sih apa yang kita sampaikan? Terus kalau kita nyampein ke mereka tuh harus dengan cara seperti apa gitu. Gaya yang bagaimana yang bisa dipahami. Oke ya teman-teman, lanjut. Yang kedua adalah ke kiri dulu nih, grooming atau persiapan fisik. Disebut juga sebagai kinesik. Saya menyebut grooming karena saya guru perhotelan, jadi saya menyebutnya sebagai persiapan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Grooming itu seperti itu kalau di perhotelan teman-teman ya. Yang pertama berkaitan sama postur tubuh. Ketika kita melakukan public speaking, tubuh kita harus tegak ya, tegak gitu. Kemudian nggak boleh condong dengan bertubuh pada satu kaki, apalagi berkacak pinggang, bersedekap atau kaku kayak orang yang tegang gitu ya. Nggak boleh, jadi harus yang tetap santai tapi tegak gitu. Yang kedua, pakaian dan aksesoris. Pakaian dan aksesoris ternyata juga mempengaruhi pembicara di depan audiens. Pakaian yang terlalu mencolok misalnya atau yang tidak pantas itu juga akan mempengaruhi fokus di audiens sendiri. Dan pakaian aksesoris ini juga bisa menunjukkan kesan dari status sosial si pembicara tersebut. Misalnya perhiasan yang dia pakai gitu ya. Jadi seorang public speaker itu nggak boleh pakai perhiasan yang berlebihan kayak toko emas berjalan gitu. Nanti malah memecah fokus si audiens teman-teman. Jadi harus yang wajar, sewajarnya saja. Begitu teman-teman, halo, masih bisa didengar? Halo. Masih, halo. Lanjut ya. Yang ketiga, aroma tubuh. Nah, ini juga harus diperhatikan nih kalau kalian mau jadi public speaker yang baik. Pakai parfum tuh boleh nggak sih, Bu? Boleh ya. Kadang aroma-aroma seperti parfum, hand body, dan sabun itu akan menimbulkan rasa tenang, nyaman, dan senang gitu ya menghadapi seorang public speaker yang wangi itu pasti senang. Tapi itu akan beda lagi ketika parfum yang kita pakai itu baunya terlalu menyengat gitu, kayak pakai minyak nyong-nyong gitu ya. Jadi si audiens sendiri ngerasa dari olfaktori, dari penciuman itu juga akan terpengaruh, dia akan merasa terganggu. Begitu juga ketika kita misalnya lagi semangat-semangatnya ngomong nih, terus nggak sadar kita keluar keringat banyak gitu ya. Lalu keringat itu yang berlebihan akan bercampur dengan bakteri dan menjadikan keringat berlebihan dan bau ya. Itu juga akan mengganggu dari audiens itu sendiri sehingga menjadi kurang nyaman mendengarkan pemaparan kita gitu ya. Lalu ekspresi wajah. Nah, ketika kita berhadapan dengan audiens, usahakan kita tersenyum tulus gitu. Tersenyum dengan lembut dan ramah kepada audiens, jangan menganggap
Anda itu sebagai seorang yang dibutuhkan audiens gitu. Jangan, ini kan mereka butuh ilmuku, jadi aku arogan gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita menganggap bahwa kita hadir di situ sebagai solusi bagi kebutuhan audiens. Kita membantu mereka untuk belajar. Bahkan kita juga sedang belajar, teman-teman. Sama seperti saya dan kalian di sini. Saya pun juga sedang belajar. Cuman bedanya saya belajarnya lebih dulu dari teman-teman gitu ya. Lalu kontak mata. Ketika berbicara, nah misalnya muka saya kelihatan di kamera, saya pasti akan menghadap ke kamera, melihat ke kamera walaupun saya tidak kontak mata dengan kalian karena kita bertatap muka secara virtual. Dan kontak mata ini juga akan menunjukkan apa yang sedang dialami emosi dari pembicara itu sendiri. Ada juga misalnya orang yang terlalu banyak berkedip gitu ya, itu menunjukkan kalau dia gelisah dan tertekan. Kemudian tatapan yang hangat, menatap mata lawan bicara itu juga menunjukkan kesan ramah seperti itu. Lalu gestur. Nah, gestur itu apa sih? Gestur itu gerak tubuh ya. Misalnya kita tidak sadar orang yang cemas itu akan meremas-remas tangannya, meremas-remas jarinya, atau juga kadang-kadang garuk-garuk nggak sadar. Nah, itu kan suatu pemandangan yang mengganggu nih teman-teman. Untuk seorang public speaker nggak boleh tiba-tiba di atas panggung garuk-garuk gitu ya. Atau kalau misalnya gestur yang baik, kita memberikan acungan jempol kayak tadi, oh Ilani bagus nih public speakingnya, saya acungi jempol, itu artinya saya memberikan komunikasi, memberikan interaksi atau komentar yang baik, tapi menggunakan gestur. Itu. Lanjut ya. Sekarang ke bahasa ruang atau proksemika. Artinya, bahasa ruang di sini kita harus memperhatikan kita tahu ada di mana. Kadang-kadang seorang public speaker posisinya itu ada di atas panggung, mungkin juga ada di depan mimbar, di belakang mimbar ya. Mungkin juga ada di antara audiens ketika kita harus bergerak ke sana kemari dengan audiensnya di round table, misalnya di hotel kayak gitu ya. Kita harus jalan ke sana kemari berinteraksi dengan audiens. Itu namanya proksemika. Atau juga ada yang nyempil nih di samping, di pojok, di samping panggung kayak MC itu kadang-kadang juga letaknya dia ada di samping. Lalu durasi atau kronemik. Nah, ini sering disebut istilahnya punctuality. Jadi kalau di apa namanya itu? Stand up comedy ada punchline. Punchline-nya pas banget tuh bikin pecah. Artinya apa? Artinya ketepatan waktu dalam dia menyampaikan statement lucu itu bikin pas banget gitu, bikin penonton audiens itu jadi menggelak tawanya, tergelak tawanya gitu karena mendengarkan statement yang lucu tadi dan itu pas keluarnya tuh pas di momen yang pas gitu. Itu namanya durasi atau kronemik. Jadi ketepatan waktu dan juga durasi ya. Kita nggak boleh bertele-tele, berpanjang lebar itu karena tidak efisien. Lalu vokal berkaitan dengan suara nih teman-teman. Apa aja sih unsur-unsur yang ada di vokalik? Yang pertama ada intonasi. Artinya adalah tinggi rendahnya nada. Halo teman-teman. Halo. 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 Oke. Suara saya nggak Halo, keputus-putus Sri. kan? Ya, suara saya nggak keputus-putus kan? Tidak, Bu. Oh ya, masih jelas? Tidak, Bu. Masih Oke. jelas. Oke, siap. Intonasi itu berkaitan dengan tinggi rendahnya nada. Kayak Bu Asri saat ini ngomong nih kadang rendah, kadang tinggi. Nah, kayak gitu ya. Itu intonasi. Jadi saya nggak ngomong, halo teman-teman apa kabar, selamat siang, kita ketemu lagi. Itu nggak ada intonasinya. Jadi intonasi itu ada tinggi rendahnya ya gitu. Kemudian volume dan kecepatan. Terkadang seorang pembicara yang mungkin terlalu cerdas gitu ya, terlalu pinter, itu mereka nggak sadar mengucapkan kalimat dengan sangat cepat karena saking cepatnya juga mereka berpikir dan banyaknya juga pengetahuan yang ada di pikiran mereka, akhirnya keluarnya tuh kecepatan ya teman-teman, ngomongnya kecepatan gitu dan susah dipahami oleh audiens karena saking cepatnya. Jadi ini juga harus diperhatikan nih volumenya. Volume itu besar kecilnya suara gitu ya, keras lembutnya suara. Kalau kita sudah pakai mikrofon tidak usah teriak lagi nih karena udah ada audio dari mikrofon itu. Kadang-kadang nggak nyadar ya teman-teman, biar kita semangat gitu ngomongnya kencang banget padahal udah pakai mikrofon. Nah, itu juga harus diperhatikan ya teman-teman. Lalu ada tone. Tone dengan intonasi kira-kira sama nggak ya? Ada yang tahu nggak apa bedanya intonasi sama tone? Open mic. Halo. Coba deh belajar ngomong di sini yuk. Jawab. Apa bedanya intonasi dan tone?
Ada yang bisa menjawab? Halo, Tidak tahu, Bu, kalau bedanya intonasi sama tone. Kira-kira apa ya? ada teman-teman lain yang tahu? Oke deh, kalau nggak tahu saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu, kalau bukan teman-teman nggak aku kasih tahu loh ini. Ya, jadi kalau intonasi tahu tadi kan tinggi rendahnya nada ya. Nah, kalau tone itu artinya adalah karakter suara. Kita tahu ya karakter suaranya Yolani itu centil gitu, ceria. Bahkan Yolani itu punya podcast yang waktu pertama kali saya dengar nih, Yolani itu wah luar biasa nih anak gitu, punya ciri khas sendiri dan ternyata emang bener Yolani ini mahir sekali dalam public speaking, luar biasa ya. Kemudian dialek. Nah, dialek itu artinya logat gitu ya, kayak aksen gitu. Orang Jawa sama orang Sunda itu punya dialek yang berbeda ya. Kalau orang Jawa itu misalnya dia ngomong pakai huruf D, huruf B itu akan terlihat berat banget gitu ya. Misalnya duduk gitu. Duduk bareng. Nah, kalau misalnya orang Sunda itu susah mengucapkan huruf F dan V. Jadi jadi P gitu ya. F dan V jadi P. Itu contohnya. Lalu ada satu lagi nih teman-teman. Namanya teknik smiling voice. Smiling voice ini adalah teknik kita untuk berbicara dengan tersenyum. Nah, gimana caranya? Coba deh kalian dengar perbedaannya. Ketika saya bilang begini. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Kita akan ketemu lagi di sesi public speaking. Sekarang dengan yang kedua ya. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Kita akan ketemu lagi di sesi public speaking. Berbeda kan? Nah, itulah smiling voice, teman-teman. Dengan smiling voice, audiens akan merasa lebih akrab karena kita menggunakan senyuman saat kita berbicara. Walaupun kita nggak dilihat nih ya, walaupun kayak penyiar-penyiar radio itu mereka nggak dilihat sama pendengarnya, tetapi suara smiling voice itu bisa dirasakan oleh pendengar. Jadi kesannya tuh lebih hangat, lebih akrab dan ceria dengan menggunakan smiling voice. Gitu ya. Sampai di sini udah lumayan banyak nih pengetahuan di bidang public speaking ya. Next. Lalu apa sih filler words? Hindari filler words. Filler words itu adalah kata pengisi. Ya, suatu gumaman yang nggak bermakna gitu ya. Misalnya kita sedang menyampaikan suatu materi, lalu kita lupa nih tiba-tiba di tengah-tengah. Lalu kita, apa ya? Nah, hal-hal seperti itu yang disebut sebagai filler words ya. Jadi kalimat yang kata-kata yang nggak bermakna yang mengisi kekosongan pada saat kita berbicara. Lalu gimana sih cara menyiasati filler words ini? Yaitu dengan jeda atau pause. Kita pause sebentar. Misalnya kita lupa mau nyampein apa, kita diem dulu. Nah, tujuannya apa? Yang pertama supaya kalimatnya yang diucapkan tuh ada penekanan gitu. Jadi diem dulu biar ada penekanan. Kalau beda kan, kalau kita lanjut aja nih, nggak ada jedanya. Dengan ada jedanya, pasti akan berbeda. Kemudian membuat audiens penasaran. Kok diem sih pembicaranya? Kenapa ya? Lalu mereka akan fokus lagi nih, yang tadinya mungkin ngobrol gitu, akan fokus lagi. Yang ketiga, memberi waktu menyerap informasi. Dengan adanya jeda itu, jadi si audiens itu punya waktu lagi untuk bisa memahami, karena dia diem dulu nih, oh jadi gitu. Tadi kan aku nggak dengerin ya, akhirnya karena diem jadi dengerin. Yang terakhir adalah memberi waktu pembicara untuk bernafas. Bayangin kita ngomong 2 jam tanpa ada jeda pasti kan mudah capek gitu ya. Apalagi ngomongnya pakai suara leher nih teman-teman, belum tahu tekniknya tentang bagaimana menggunakan diafragma. Suara diafragma itu juga kan bikin kita lebih capek lagi dan lebih ngos-ngosan lagi nih teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut. Halo teman-teman, ada yang tahu nggak sih ini apa? Halo. Mikrofon. Mikrofon. Coba deh, sekarang kalian ke kelas poin lagi ya. Di situ ada pilihan untuk membuat sebuah garis atau coretan. Silahkan kalian lingkari mikrofon. Jenis mikrofon yang biasa dipakai untuk public speaking tuh yang mana sih? Coba deh. Kalian lingkari pakai line atau garis. Kalian boleh milih warna apa aja. Ada beberapa warna yang bisa kalian pilih di sana. Kalian lingkari gambarnya pakai garis. Bisa teman-teman? Saya tunggu ya. Oke, sudah ada yang melingkari nih. Ada Cecilia, Natania, Owe. Ada yang lain? Kita tunggu dulu. Ada Rahmalia Citra juga. Ada Alifah. Oke, yang pengen pakai warna lain bisa loh. Pakai warna hijau atau pakai warna merah gitu.
Areva punya jawaban beda. Augina juga sudah menjawab. Oke, Angela juga, Danang juga sudah. Fitriana. Ada lagi? Kita tunggu jawaban yang lain. Ada Rachel Tiur, ada Sandi, ada Alvin. Wah, luar biasa. Sekarang kita close ya. Oke, udah ada 12 yang menjawab. Sekarang kita close dulu. Oke, insert as a result. As a slide. Nah. Kenapa nih? Oke, ini ada jawaban dari teman-teman nih. Yang dilingkari yang kebanyakan adalah mikrofon yang nggak ada kabelnya. Namanya apa ya? Mikrofon yang nggak ada kabelnya tuh. Nah, teman-teman, ini tadi jawaban Rahmalia Citra nih. Contoh yang ada di slide saya. Coba deh, ada yang bisa jawab nggak pakai mic? Ini yang saya tunjuk pakai bulat-bulat merah. Ini apa ya? Kalian pernah ngeliat yang kayak gini nggak? Pernah. Halo? Kayak YouTuber. Iya, bener. Kalau kalian suka ngeliat kontennya YouTuber, kemudian ada vlogger yang bikin video, misalnya video review atau video traveling atau apapun itu ya, itu mereka sering menggunakan mikrofon yang ini, kayak wisata kuliner dan lain-lain ya, itu namanya mereknya Saramonic. Gitu. Jadi ini pakai ditempelin atau dipasang di baju gitu ya. Lalu yang kedua ini apa teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Ini juga mikrofon yang pakai kabel ya. Kalau yang ini tanpa kabel atau istilahnya apa? Ada yang tahu nggak yang nggak pakai kabel tuh? Istilahnya apa tuh? Huruf depannya W. Ada yang bisa jawab? Wireless. Iya, 100 siapa yang jawab tadi ya? Iya. Yolanda. Siapa? Yolani, kok Yolanda. Oke, Yolani. Terus ini ada juga Boya. Ini mikrofon yang ada bulu-bulunya nih, teman-teman. Biasanya dipasang di kamera buat syuting ya. Kalau anak-anak broadcast tahu ya ini ya. Tahu nggak kira-kira? Ya, Terus ini ada clip on. Nah, clip on ini juga sering dipakai untuk yang mereka yang harus ngomong tapi juga harus gerak gitu, sehingga mereka tuh nggak bisa atau nggak memungkinkan untuk pegang mic, sehingga mic-nya itu dicantolin atau dipasang di baju, di kantong gitu ya. Itu namanya clip on. Oke, ini jawaban kalian tadi. Oke, ada yang merah, ada yang hitam, hijau. Nah, ini ada Agna, ada Rachel, dan lain-lain. Kita lanjut ya. Oh, masih banyak ternyata. Ya, banyak sekali tadi yang ngejawab, semuanya saya masukin ke slide ini. Oke, ini tadi tentang mikrofon, teman-teman. Ternyata mikrofon itu adalah salah satu perangkat yang mengubah energi akustik atau gelombang suara menjadi energi listrik atau sinyal audio. Ya. Jadi mikrofon ini memiliki diafragma. Diafragma itu lapisan tipis ya yang bisa berasal dari plastik, kertas atau aluminium gitu ya. Dan diafragma inilah yang nanti akan bekerja untuk mengirimkan gelombang, yang menangkap gelombang suara yang kita keluarkan. Dan jenis mikrofon itu ada 2 jenis teman-teman. Yang pertama handheld. Jadi ini mikrofon yang dibawa pakai tangan, dipegang. Nah, kayak gini nih, yang dipegang pakai tangan ya. Itu ada 2 jenis, yang kabel dan yang wireless. Yang saya tunjuk pakai not merah ini, notasi merah ini adalah dia adalah mikrofon yang wireless. Sedangkan yang bawah ini yang pakai kabel. Dan ini tadi clip on seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, lalu gimana sih teknik penggunaan mikrofon? Kita yang penting dipegang aja, Bu, gitu. Kita ngomong, pegang terus ngomong di depan mikrofon aja itu udah bener. Ternyata ada beberapa teknik yang harus kalian perhatikan nih ketika menggunakan mikrofon. Yang pertama kita harus kenali dulu jenis mikrofon yang kita pakai itu yang mana? Yang unidirectional atau yang omnidirectional. Kalau yang unidirectional artinya dia bisa menerima suara hanya dari depan aja. Nah, kalau yang omnidirectional, dia bisa menerima dari segala arah mikrofon itu. Kita pakai yang mana nih? Harus kenal dulu. Yang kedua, jarak mulut dan mikrofon itu 3-5 cm ya. Jangan terlalu dekat, jangan ditempelin di mulut, di dagu gitu ya. Atau jangan terlalu jauh juga. Gitu ya. Yang selanjutnya kemiringannya 45 derajat. Kenapa?
supaya kita masih bisa terlihat sama audiens. Kalau vokalis itu kenapa sih pakai mic-nya nutupin muka? Ya itu kan style ya, beda dengan public speaker tentunya. Kemudian pegang mikrofon itu dengan di bagian tengahnya dan dengan santai. Jangan terlalu kaku megangnya kayak megang apa gitu ya, takut lepas ya. Jadi itu akan menimbulkan kesan dia kok nggak familiar sama mikrofon ya pembicaranya gitu. Jadi kalau yang pembicara udah profesional, mereka akan megang mikrofon itu dengan santai di bagian tengahnya. Lalu jangan pernah meniup, mengetuk atau memukul mikrofon nih. Saya masih sampai saat ini masih sering menemui gitu ya, ada beberapa orang yang mungkin pada saat berbicara di depan tuh sering diketuk-ketuk nih mikrofonnya tuk 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 gitu. Padahal mikrofon itu kan menangkap sensor suara ya teman-teman. Jadi kita hanya perlu bersuara aja untuk mengecek apakah mikrofon itu sudah bisa digunakan atau belum, sudah on atau belum. Dengan cara apa ya? Cek 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 1 2 3 gitu. Itu artinya kita mengecek suaranya mikrofon. Tidak perlu dipukul ya, apalagi dipukul-pukul karena dia tidak menerima sensor berupa pukulan ya. Lalu ada juga ini jangan terlalu dekat karena kalau kita terlalu dekat dengan mic itu akan menimbulkan efek whooshing dan popping. Apa sih whooshing dan popping itu? Whooshing dan popping itu efek yang bisa merusak suara yang kita keluarkan. Jadi ada efek seperti mendesing. Kalau kita ngomong shh, gitu di depan mikrofon kadang-kadang itu kalau terlalu dekat akan rusak suaranya teman-teman. Mendesing gitu. Atau kita ngeluarin kata-kata yang mengandung huruf B, V, P gitu itu juga akan itu akan menimbulkan efek di mikrofon seperti popping tadi. Dan jangan melakukan peragaan dengan mikrofon di tangan. Kalau misalnya kita mau melakukan peragaan, pakailah clip on ya, sehingga suaranya tetap terdengar. Jangan bergerak sambil bawa mic, nanti mic-nya kemana-mana teman-teman. Nggak bisa menangkap suara kita. Dan juga jangan memainkan kabel ketika sedang berbicara. Nah ini adalah teknik-teknik penggunaan mikrofon untuk seorang public speaker. Lanjut ya. Lalu gimana sih caranya biar kita tuh bisa pede gitu ya, bisa tampil percaya diri berbicara di depan umum? Apa aja sih tipsnya, triknya biar kayak Kak Yolani gitu, bisa pede ngomong di depan umum dan lancar gitu. Itu bisa tiba-tiba nggak sih? Atau perlu belajar dulu? Atau perlu latihan? Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membangun konsep diri yang positif. Caranya gimana? Kita sering mendengar istilah self-love ya teman-teman. Self-love itu beda ya sama individualis, sama egois. Self-love itu artinya bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih pada diri kita. Oh, kita sudah dikasih keberanian. Oh, kita sudah dikasih suara yang bagus misalnya. Kita punya kepercayaan diri, keberanian untuk tampil. Nah, jangan berfokus pada kekurangan diri. Kadang-kadang kita tuh insecure karena apa? Kok aku item ya, gitu. Kok aku tuh nggak bisa sebaik dia ya. Kok aku nggak bisa apa sih? Seatraktif dia gitu. Jangan berfokus pada kekurangan diri, tapi pada hal-hal yang kita pede. Aku jago kok soal ini gitu, misalnya. Dan kita juga hidup itu nggak selalu untuk menyenangkan semua orang, teman-teman. Kadang-kadang ada komentar-komentar orang yang nggak perlu kita dengerin. Kadang-kadang ya. Jadi kalau kita terlalu sering mendengar komentar orang yang itu nggak terlalu apa ya penting gitu, kadang-kadang juga akan merusak kepercayaan diri kita sendiri. Gitu. Yang penting kita sesuai norma yang berlaku, tidak melanggar peraturan, maka ya udah jalan aja. Jangan terlalu memikirkan komentar-komentar orang, apalagi nyinyiran ya. Gitu. Lalu buat target atau mimpi sesuai passion kamu dan upgrade kapasitas diri dengan belajar dan berlatih. Pokoknya intinya kalau kamu pengen expert di bidang public speaking, kamu pengen pinter, kamu pengen ahli gitu ya, kamu harus apa? Berlatih dan berlatih. Gue sih bisa ngomong kayak gini juga dulunya dari yang nggak bisa ngomong teman-teman. Waktu SMP SMA tuh nggak bisa ngomong sama sekali. Sampai akhirnya menjadi guru dan bisa berlatih dan terus berlatih sehingga bisa belajar dari banyak orang juga, banyak inspirasi yang masuk dan bisa dipraktikkan seperti itu. Lalu kegagalan adalah pembelajaran untuk berkembang. Kalau kalian gagal bukan berarti kalian itu harus mandek, harus berhenti sampai di situ ya. Artinya kalau kalian gagal tuh kalian tuh lagi belajar loh, ini bukan sebuah akhir dari segalanya, tapi kita sedang belajar. Lalu mengatasi grogi saat berbicara di depan umum. Ada istilah glossofobia. Glossofobia adalah grogi ketika berbicara di depan umum. Lalu gimana sih cara mengatasinya biar nggak grogi? Yang pertama berdoa. Nah kalau orang muslim itu doanya yang Rabbi shrah li sadri gitu ya. Biar kita
memberikan kelancaran untuk ngomong supaya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh si audiens. Lalu deep breathing. Deep breathing artinya apa? Kita duduk, kemudian kita ambil nafas, lalu keluarkan, ulangi beberapa kali. Itu akan mengurangi rasa grogi, teman-teman. Yang ketiga, fokus pada informasi yang disampaikan, bukan pada penampilan diri. Kadang-kadang yang membuat kita nggak pede itu karena kita terlalu mikirin gitu loh. Waktu di depan orang-orang banyak tuh kita, ya ampun bajuku udah rapi belum ya? Ini lipstikku kemerahan nggak ya? Gitu. Terus rambutku acak-acakan nggak? Nah, itu yang bikin kita jadi nggak pede. Kalau pengen pede, fokus aja. Aku di sini mau nyampein apa gitu. Kemudian visualizing, artinya ada satu momen yang kita tuh membayangkan bahwa diri kita ada di depan audiens banyak orang dan kita, wah saya dibutuhkan, saya berada di sini, saya ingin menjadi solusi banyak orang gitu ya. Kita berimajinasi bahwa kamu sudah berada di depan banyak orang. Itu akan memupuk kepercayaan diri kamu. Lalu afirmasi yang positif. Afirmasi positif itu menyemangati diri sendiri dengan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya, aku bisa kok karena ini kan aku udah pakarnya di bidang ini dan aku juga tadi malam udah belajar, udah nyiapin semuanya, pasti semuanya akan berjalan lancar kayak gitu. Itu afirmasi positif. Jangan berpikir ya, aduh aku bisa nggak ya, aduh aku jadi grogi. Iya, nanti kalau aku kesel gimana ngomongnya gitu. Jadi afirmasinya yang positif. Tadi sempat saya singgung ya teman-teman. Jangan bertele-tele dalam menyampaikan sesuatu. Sebenarnya kalau ini saya ngasih tentang teknik public speaking itu banyak banget teman-teman. Cuma waktu 1 jam itu nggak cukup. Kalau teman-teman pengen belajar lebih banyak, mungkin harus di workshop ya, harus ada latihan khusus gitu. Lanjut. Sekarang yang tentang growth mindset tadi, mindset tumbuh ya. Gimana caranya supaya kita percaya diri? Kita harus punya suara-suara dalam pikiran kita yang menunjukkan bahwa kita itu bisa berkembang, kita bisa tumbuh, kita tuh nggak stagnan di sini. Karena ada 2 tipe pemikiran nih teman-teman, mindsetnya ada 2. Yang pertama mindset tumbuh, yang kedua mindset tetap. Orang yang bermindset tetap itu udahlah pokoknya kalau aku nggak bisa matematika selamanya nggak bisa matematika. Kalau aku nggak bisa ngomong di depan orang, ya udah itu bukan bakatku. Tapi kalau orang yang bermindset tumbuh berbeda. Jadi orang yang menganggap aku kok belum bisa ini ya bahasa Inggris ya. Kalau aku berusaha, aku berlatih, aku akan bisa. Itu artinya dia punya mindset growth mindset atau mindset tumbuh. Ada beberapa hal contoh dari growth mindset atau mindset tumbuh. Yang pertama adalah saya dapat mempelajari apapun yang saya mau, nggak ada batasan. Orang yang nggak bisa matematika bisa kok belajar matematika. Orang yang nggak bisa jadi YouTuber bisa kok jadi YouTuber kalau dia tahu caranya gitu ya. Orang nggak bisa bikin podcast tadinya bisa kok bikin podcast. Pengen tahu podcast kayak apa? Nanti nanya deh sama Yolani gitu ya. Terus saya ingin menantang diri sendiri ketika kita berhadapan dengan suatu kondisi yang nyaman, seneng gitu, yang kita kayak nggak ada tantangan sama sekali, tuh jangan menikmati ya. Kalau kamu pengen berkembang, tantanglah, challenge yourself gitu. Tantanglah dirimu sendiri dengan tantangan yang baru. Ikut lomba, ikut kompetisi, atau ikut dalam suatu ajang di mana aku pengen tahu nih aku tuh sampai di mana sih kemampuanku gitu. Bukan untuk memenangkan lombanya, bukan untuk hadiahnya, pengen hadiahnya atau apa, tapi pengen menantang diri sampai di mana level kita. Lalu jika teman saya sukses, saya terinspirasi. Jangan malah ketika temannya sukses tuh kok malah jadi iri dengki ya, atau malah jadi minder, aduh temanku semakin sukses aku gini-gini aja. Jangan, justru ketika teman kita sukses kita bisa ngelihat, kok dia bisa sukses ya, apa sih kiat-kiatnya, aku juga akan bisa seperti dia, kayak gitu. Terus saya lebih suka dikatakan bekerja keras daripada dibilang hebat. Nah jadi kalau kita berusaha, kita effort kita itu bagus untuk mencapai sesuatu, akan lebih bagus kalau kita dikatakan seorang pekerja keras daripada kamu hebat loh, ih kamu hebat. Karena sebenarnya bukan kita yang hebat ya, banyak faktor yang membuat kita terlihat hebat. Lalu saya bisa bertahan saat frustrasi ini tadi seperti yang disampaikan Kak Lia ya. Jadi gimana sih kita mengelola kesehatan mental kita saat frustrated, saat kita tertekan ya, burnout dan sebagainya. Yang terakhir, jika saya gagal artinya saya sedang belajar. Tadi udah saya sampaikan bahwa kegagalan itu sebenarnya proses ya teman-teman. Kita gagal tuh nggak apa-apa, kita sudah berproses menuju keberhasilan. Gitu dari saya. Terima kasih. Mungkin terlalu panjang atau lama waktunya karena memang banyak hal yang bisa saya sharing sebenarnya tentang public speaking ini nggak cukup dalam waktu 1 jam ini.
Oke, buat teman-teman yang mau bertanya silahkan. Saya jawab dengan senang hati. Saya kembalikan waktunya ke moderator. Silahkan Mbak Ilani. Iya, terima kasih banyak Bu Astri. Sebelumnya suara saya sudah kedengaran ya. Karena tadi sempat terputus, saya mohon maaf. Nah, teman-teman, seperti materi kita yang pertama tadi, kita sudah memasuki materi yang kedua mengenai membangun kepercayaan diri dengan public speaking yang sudah disampaikan oleh Ibu Asri. Kita akan buka sesi tanya jawab yang kedua. Teman-teman bisa raise hand untuk menanyakan pertanyaan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Lalu nanti teman-teman bisa open mic atau teman-teman juga bisa tulis pertanyaan di kolom komentar yang nanti akan dibacakan oleh moderator. Sama seperti sesi sebelumnya, kita batasi hanya 2 penanya. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan untuk disampaikan. Oke, ada yang mau bertanya atau sudah jelas apa yang saya sampaikan? Mohon maaf kalau saya terlalu banyak gerak ya, karena saya berapi-api nih menyampaikan informasi, menyampaikan ilmu pengetahuan baru buat adik-adik dan juga teman-teman semua. Saya berharap ini semua bisa bermanfaat dan bisa kalian praktikkan nanti ya di tempatnya masing-masing. Mungkin waktu kalian perlu belajar ngomong di depan kelas, saat presentasi, atau saat diskusi kelompok, atau saat rapat, organisasi, dan lain-lain. Oke. Ada yang mau tanya? Oh iya. Fani. Ada Fani Hanifah. Silakan. Terima kasih, sebelumnya saya izin bertanya. Tadi Bu Asri kan menjelaskan materi membangun konsep diri yang positif. Di poin nomor 6, kegagalan adalah pembelajaran untuk berkembang. Apa Bu Asri pernah merasakan itu? Ya, itu pertanyaannya. Langsung saya jawab ya, Yalani ya. Oke, untuk menyingkat waktu langsung saya jawab. Iya Mbak Fani, jadi kalau saya ngomong tentang kegagalan, apakah saya pernah gagal? Jawabannya bukan pernah lagi ya, mungkin berkali-kali gitu. Jadi kemarin waktu, ini cerita sharing ya, waktu saya membimbing lomba salah satu anak OSIS untuk mengikuti lomba penulisan artikel, itu kalah ternyata ya, belum menang. Itu anaknya ngerasa bersalah, ini anaknya di sini juga nih. Ngerasa bersalah banget, kok saya gagal, kok saya kalah ya Bu, aduh saya mengecewakan ibu dan yang lain gitu. Udah ngerasa putus asa. Padahal saya santai-santai aja, justru saya seneng. Satu, karena anak tersebut mau ikut lomba. Jadi dia tahu proses lomba itu kayak apa sih, mulai dari awal sampai akhir, gimana usahanya, apa aja yang perlu dilakukan dalam lomba itu gitu. Jadi saya nggak merasa itu kegagalan, tapi dia udah belajar. Begitu juga yang saya rasakan kalau ditanya kemarin mungkin saya juara ini juara itu ya, tapi sebelum itu pun saya berkali-kali gagal. Dan apakah saya lalu menyerah gitu, merasa kayaknya saya nggak mampu deh, saya nggak akan nyoba lagi deh? Enggak, sampai di situ pun saja. Walaupun kemarin saya kalah misalnya ikut kompetisi apa gitu ya, terus saya belajar, oh jadi juri itu yang dicari tuh ini nih, biar bisa menang aku harus gini. Jadi kita punya pengalaman pada saat mengikuti perlombaan sebelumnya atau kompetisi sebelumnya, atau kita pernah nulis kemudian ditolak oleh media gitu, kita nulis lagi dan nulis terus. Setidaknya dengan menulis itu menjadi sarana buat saya untuk melepaskan stres seperti Kak Lia tadi. Nah, hal-hal semacam itu, kegagalan itu bukan suatu aib gitu ya. Gagal itu bukan aib, dan gagal itu bukan satu hal yang perlu ditangisi gitu ya, ditangisi, disedihi gitu. Tapi kita udah pernah gagal, dan gagal itu artinya adalah kesempatan. Kegagalan adalah kesempatan, bahwa kalian tahu ya tokoh-tokoh penemu nih, kayak zaman dulu kan ada nih tokoh penemu lampu bolam itu ya, tahu ya? Namanya siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, kegagalan itu adalah satu proses kita berkembang. Misalnya Benjamin Franklin, tahu kan, seorang tokoh yang menemukan odometer. Jadi dia menemukan alat untuk mengukur jarak kendaraan melaju gitu loh ya. Jadi dia itu pernah berhenti sekolah di usia 10 tahun, tapi kemudian dia mencoba dari kegagalan itu, terus dia berkali-kali bereksperimen ribuan kali sampai dia bisa menemukan odometer dan juga ini penangkal petir yang sampai saat ini masih digunakan ya penemuannya itu. Ada juga Isaac Newton ya, tahu kan ya Isaac Newton yang dibikin meme itu ya. Kenapa Isaac Newton bisa menemukan teori tentang gravitasi? Karena saat itu dia sedang
di karantina, ada wabah, kemudian dia merenung di bawah pohon apel, lalu kejatuhan pohon apel, makanya Isaac Newton gitu. Kalau kejatuhan durian, namanya Isaac tangis gitu ya katanya ya. Ya ada meme-nya kayak gitu. Jadi Isaac Newton itu dia juga orang yang waktu di kampusnya itu disebut-sebut sebagai mahasiswa yang malas, mahasiswa yang akademisnya tuh kok nggak bagus gitu loh. Akhirnya dia menunjukkan dan dia melakukan percobaan itu tuh ribuan kali hingga menemukan teori gravitasi itu. Terus ada juga Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar itu ya. Dia juga gagal juga dalam akademis dan dia sampai dibilang sama saudara-saudara kakaknya, kamu tuh nggak akan bisa deh, nggak bisa. Akhirnya 9.000 kali dia mencoba membuat eksperimen dan menemukan lampu pijar itu. Ada juga Einstein tadi yang saya ada di slide saya di awal. Albert Einstein itu dia bahkan dibilang sebagai seorang yang cacat mental oleh teman-temannya. Tapi akhirnya dia bisa menemukan teori relativitas yang kita pakai sampai sekarang. Jadi nggak ada istilah kalau udah gagal itu artinya aib. Kalau gagal itu ya udah nyerah. Itu jadi kegagalan adalah peluang. Kalau kamu gagal berarti kamu punya kesempatan untuk mencoba dan berhasil. Seorang yang berhasil itu dari gagal dulu. Gitu ya Mbak Fani ya. Ya, makasih banyak Ibu. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Kita masih punya satu kesempatan. Oh ya, ada Rahmalia Citra yang sudah menuliskan pertanyaannya. Saya akan bacakan pertanyaan dari Rahmalia Citra. Selamat sore Bu Asri, saya mau izin bertanya, apa yang harus dilakukan ketika blank atau ketika sedang tanya jawab kita tidak bisa menjawabnya ketika presentasi? Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Rahmalia Citra pertanyaannya. Kamu ngamatin nggak ketika Bu Asri bilang iya gitu tadi? Bu Asri bilang iya sambil Bu Asri sebenarnya berpikir juga, saya mau jawab apa nih gitu ya. Nah, ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan ya ketika kita tuh tiba-tiba ngeblank gitu. Sebenarnya kita mungkin bisa menjawab, tahu jawabannya, tapi kita lupa nih. Akhirnya kita harus butuh waktu untuk berpikir dulu. Banyak improvisasi yang bisa kita lakukan ya. Contohnya kita berinteraksi dulu sama audiens gitu, sambil berpikir sambil kita berinteraksi ngobrol, boleh ya, jangan kelihatan kalau kita tuh nggak hafal atau kita lupa nih gitu. Biar nggak kelihatan tuh gimana? Kita bisa improvisasi. Seperti yang saya lakukan tadi, iya gitu. Misalnya dengan bercakap-cakap dengan Rahmalia terlebih dahulu gitu ya. Itu artinya kita sedang mengumpulkan ya informasi yang akan kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan audiens. Kalau kita sudah paham dengan materi yang akan kita sampaikan, insya Allah nggak akan jadi masalah ya. Kita pasti bisa menjawab pertanyaan dengan baik karena ya itu tadi. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu tapi kita nggak paham nih. Kok Bu Asri bisa sih nyampein public speaking? Emang Bu Asri itu public speaker handal gitu. Sebenarnya Bu Asri sendiri seperti ini karena berangkat dari pengalaman, karena seringnya Bu Asri ngomong gitu sebagai pembicara, kemudian juga ngisi jadi presenter, MC, ngajar di kelas, sehingga lebih kepada pengalaman yang Bu Asri temui setiap harinya gitu. Jadi kalau misalnya kita blank itu kita juga harus bertanya kenapa kok bisa blank? Apa karena kita nggak siap sama materinya atau memang pertanyaannya tuh di luar apa yang kita sampaikan. Jadi itu kuncinya satu Rahmalia ya, improvisasi. Kita bisa mengambil jeda untuk berpikir, kemudian kita juga membelokkan dulu kemana gitu, biar nggak terlihat kalau kita blank. Ya, itu akan bisa kalian kuasai kalau kalian sering dan sering latihan. Makanya kalau pengen pintar gimana sih caranya? Latihan. Oke, gitu ya Rahmalia. Oke, terima kasih pertanyaannya, Rahmalia Citra. Semoga jawaban dari Bu Asri sebagai pemateri sudah cukup memuaskan ya bagi teman-teman yang bertanya tadi. Baiklah, karena kita sudah punya dua penanya, kita akan tutup sesi tanya jawab kita yang kedua, yang sekaligus juga mengakhiri webinar kita pada sudah sore hari ini. Sore banget ini. Sore ya, karena kita sudah berkesempatan sharing ilmu dan berdiskusi bersama, kita sudah melalui tahap demi tahap, acara demi acara. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Nah, boleh nggak minta foto bareng semuanya on camera? Oke, kita bisa foto bareng dulu ya sebelum kita tutup webinar kita pada sore hari ini. Teman-teman dipersilahkan untuk on cam dulu.
Jangan lupa isi presensi yang di-share di chat ya tadi ya untuk mendapatkan e-sertifikat. Karena cuman kalian yang hadir di sini yang akan dapat sertifikatnya. Gitu kan ya? Oke, boleh minta tolong untuk on kameranya dong, kita foto bareng. Halo, Salat Sabila. Halo Bu Asri. Yang lain dong. Faizal. Oke. Rachel, Ilyas, Abigail belum. Nah, Abigail tuh udah pakai background ini loh virtual dari tadi nggak dikeluarin loh, mubazir itu. Oke, Fani dan yang lain, Kak Miftahul Arozak. Oke, kita foto ya. Ilyas belum kelihatan nih. Anastasia. 1. Fani belum kelihatan. Oke, 1, 2. Senyum yang manis ya. 3. Satu kali lagi. Bentar. Bentar ya. Oke. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, tadi kita sudah mendapat 2 materi ya yang sangat keren banget tentang kesehatan mental dan juga public speaking oleh 2 materi yang sangat keren. Semoga setelah kita selesai mengikuti webinar pada sore hari ini, dari siang sampai sore ya ini tadi, kita mendapatkan insight baru, kita bisa meningkatkan awareness kita tentang kesehatan mental, terutama di usia remaja. Kita juga bisa meningkatkan public speaking dan menjadikannya skill yang kita bisa pakai di era globalisasi seperti sekarang ini. Terutama untuk teman-teman yang merupakan siswa-siswi SMK, public speaking itu sangat penting sekali karena kita bisa gunakan untuk survive di dunia industri nantinya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri webinar kita, agar ilmu yang kita terima bermanfaat dan mendatangkan keberkahan, acara akan kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kami juga punya ucapan terima kasih yang ingin kami sampaikan. Yang pertama kepada Bapak Dr. Andes Bangkit Budiarto, MPD, selaku Kepala SMK Negeri 7 Surakarta atas supportnya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada Wardah selaku sponsor yang mendukung terselenggaranya acara webinar pada siang hingga sore hari ini. Yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri yang keren banget, Kak Lia yang sudah live dan Mas Ibu Asri yang sudah berbagi materi yang super keren, tentunya pematerinya juga keren banget ya. Dan keempat, yang terakhir kami berterima kasih kepada peserta webinar yang sudah hadir dan mengikuti dari awal hingga akhir acara. Kami segenap panitia dan saya pribadi selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu di webinar kita selanjutnya. Selamat sore, teman-teman bisa live ya. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama.